selamat datang kembali di channel saya, Kurnia Sri Official. Baik teman-teman sekalian, seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa saya akan melanjutkan tutorial dalam penggunaan Microsoft Word. Dalam hal ini ketik mengetik kawan-kawan sekalian. Tutorial selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara membuat halaman pada dokumen. Bagaimana caranya membuat halaman pada dokumen yang kita buat, misalnya makalah, karya tulis ilmiah, skripsi, ataupun yang lain-lainnya. Nah, gampang sih, caranya gampang, dan teman-teman mungkin juga banyak yang sudah mengetahui cara membuat halaman. Namun bedanya di sini adalah cara membuat halaman yang berbeda pada satu dokumen. Ada yang angka Romawi, ada yang angka biasa, ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah, ada yang posisinya di kanan, ada yang posisinya di tengah. Maka teman-teman sekalian, silakan disimak video berikut ini untuk melihat tutorialnya. Dan sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel saya memberikan video-video edukatif selanjutnya. Dan jangan lupa juga silakan ditekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan mulai tutorial cara membuat halaman untuk dokumen. Dalam satu dokumen itu, dalam satu file terdiri dari mulai dari halaman sampul, bab 1 dan seterusnya ya kawan-kawan. Ini salah satu contoh untuk pembuatan halaman. Ini adalah proposal penelitian saya dan terdiri dari tiga bagian. Bagian 1 pendahuluan, seterusnya sampai pada pembahasan dan daftar pustaka. Nah, ini semua satu dokumen kawan-kawan sekalian, jadi otomatis ini berbeda halaman. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, mulai dari halaman, nah ini halaman sampul, dia ada halaman tetapi saya skip halamannya di situ, saya tidak tampilkan. Kemudian lembar pengesahan di halaman 2, daftar isi halaman 3. Nah, sampai di situ halaman 3 ya kawan-kawan. Ini untuk bagian awal makalah, biasanya bagian awal proposal. Biasa kita sering sebut itu administrasinya. Nah, kemudian ini sudah masuk di pendahuluan. Nah, pendahuluan itu halamannya dia masuk halaman angka biasa. Jadi dia menggunakan satu di sini. Nah, kemudian di halaman selanjutnya itu 2, dia di sini 2. Nah, bagaimana caranya untuk membuat halaman seperti ini? Dan biasanya kita membuat halaman itu otomatis ke bawah. Ketika kita menggunakan angka Romawi, maka semua halaman yang akan kita buat itu akan memunculkan angka Romawi semua. Nah, ini gampang sekali teman-teman. Ini 1 di bagian bawah kertas, yang kemudian di halaman 2 itu di bagian atas dan terletak di sudut kanan. Nah, ini caranya bagaimana. Kita akan mulai untuk tutorialnya kawan-kawan ya. Kita buka dulu membuat dokumen baru ya, Ctrl N. Nah, ini sudah dokumen baru. Taruh saja ini halaman sampul ya, kita ketik saja halaman sampul, kita ketik saja, tunggu ya kawan-kawan. Nah, ini sudah terbuka dokumen baru. Nah, kita coba saja, kita ketik halaman sampul. Berhubung karena tombol keyboard M saya rusak, jadi copy saja ya kawan-kawan ya. Nah, halaman
sorry cancel. Saya kebiasaan kalau membuat satu dokumen itu selalu pakai huruf Times New Roman dan harusnya font 12 ya. Halaman sampul. Halaman sampul ya, kita buat saja seperti ini, halaman sampul. Terus kita tap saja ke bawah kata pengantar ya, pengantar. Karena ini aja sekedar latihan, jadi cukup seperti begini saja ya kawan-kawan, cukup judul saja. Daftar isi. Nah, kemudian kita masuk di bab 1. Untuk ini kita buat ini isi ya. Isi kita masuk di bab 2. Pembahasan. Kemudian isi. Kita masuk di bab 3. Penutup. Kemudian daftar pustaka. Nah, setelah seperti ini kawan-kawan, kita mulai untuk memberikan halaman. Nah, ini halaman sampul. Caranya itu kita klik di sini, kita taruh kursor di bawah, kita klik 2 kali di batas margin ya, untuk memunculkan header dan footernya. Untuk memberikan halaman, kita pilih di sini page number. Nah, karena ini adalah halaman sampul, bukan merupakan isi tetapi pendahuluan dalam sebuah makalah atau proposal, maka nah begini ya kawan-kawan hasilnya 2, 3, 4. Nah, ini mengikut, halamannya mengikut ke bawah kan. Nah, sedangkan bab 1 itu kita harus menggunakan angka biasa. Jadi kita edit lagi di sini. Caranya itu begini. Kita klik dulu di page layout, kemudian kita pilih di bricks. Di bricks itu kita pilih di next page. Nah, setelah seperti ini kita klik di sini. Karena bab 1 itu dia bagiannya peletakan halamannya itu dia di bawah. Kita klik di bawah sini, muncul header dan footernya. Nah, yang paling berpengaruh dalam pemberian halaman itu adalah yang ini kawan-kawan sekalian, link to previous. Maka untuk mengganti halaman di bab 1 menjadi angka biasa, kita harus klik ini. Kita matikan fungsi dari link to previous. Klik OK. Ini sudah diklik, maka halaman di sini hilang. Otomatis angka Romawi di atas tidak akan ada lagi di sini kawan-kawan ya. Jadi kita klik kembali di sini di page number, bottom of page, dia di tengah. Kita ganti di format page number menjadi angka biasa.
1 2 3. Oke, start at 1. Nah, ini sudah terganti ya. Ini halaman 3 angka Romawi, dan kemudian ini yang halaman 1 angka biasa. Saya ubah kembali fontnya. Kemudian kita close header dan footernya, cukup klik 2 kali di sini. Oke, 1. Nah, halaman sini mengikut ya kawan-kawan, 2 3. Namun dalam penulisan makalah, untuk halaman isi itu selalu diletakkan di pojok kanan atas, seperti yang contoh yang tadi ya, seperti yang ini. Ini halaman 1-nya di bawah, terus di halaman selanjutnya itu angka 2-nya terletak di pojok kanan atas. Kenapa begitu? Karena untuk halaman judul itu selalu, atau halaman bab itu, halamannya itu selalu ditaruh di bawah. Itu sudah menjadi sistematika penulisan kawan-kawan. Nah, caranya untuk membuat ini terletak di atas itu dengan cara begini kawan-kawan. Kita klik saja di sini, klik kemudian kita link to previous kembali, kita matikan link to previousnya. Oke, nah sudah mati, maka ini kita cukup di sini page number, top of page, dan pilih di plain number 3. Nah, sudah naik ya. Halamannya akan muncul seperti ini kawan-kawan ya. Halaman tadi tidak berubah, dia tetap di 1. Dia tetap di 1. Nah, kemudian ya itu akan mengikut ke bawah 3 dan seterusnya. Nah, ini karena ini masih ada, 2-nya masih tersimpan di sini, maka cukup seperti ini. Kita klik hapusnya, kita hapus saja halamannya, dan di atas, nah ini tidak terhapus kawan-kawan karena linknya tadi, link yang mengikat halaman 1 sampai ke bawah itu sudah dimatikan. Jadi dia berdiri sendiri ya, 1 2. Nah, kita ganti kembali di sini ya. Kebiasaan saya ketika membuat halaman itu seperti ini, harus dengan font Times New Roman dan ukurannya 12, 2 3 dan seterusnya 4. Nah, kita close kembali. Oke, ini sudah mengikut. Nah, ini isi-isi, dan kemudian kita masuk di bab 2 dan halamannya masih tersimpan di atas kawan-kawan. Nah, karena ini adalah judul bab, kita lakukan seperti yang tadi. Kita klik lagi di sini, kita matikan link previousnya, terus kita pasang di sini bottom of page di plain number 2. Nah, ini sudah tersimpan ke bawah ya. Karena ini muncul lagi ya, pengaturan halaman ini kita harus sabar, karena ketika ada salah teknis sedikit itu pasti akan muncul dan berantakan kawan-kawan. Nah, kita akan hilangkan itu. Kita close kembali dulu. Nah ini isi karena ini sudah double halaman, dia ini muncul kembali. Nah, untuk ketika kita sudah masuk ke bab selanjutnya seperti ini, bab 2, halamannya itu masih di atas. Saya sering seperti ini kawan-kawan, setiap judul bab itu saya buat bentuknya seperti ini, mengulang yang cara awal tadi. Kita kembali ke page layouts, bricks, kemudian di next page, saya selalu begini. Nah, ini sudah. Mari kita buat halamannya lagi di bawah. Nah, ini sudah muncul di halaman 1. Cukup seperti ini teman-teman sekalian. Saya matikan link to previousnya ya. Saya ganti halamannya di sini, langsung saja di format page number, kita ganti di sini halaman 4. Oke. Nah, ini sudah 4 ya. Nah, ini sudah mengikut kawan-kawan. Kita tidak mengatur lagi, ini sudah mengikut halamannya ke bawah. Ketika sudah kita atur di bab 1 tadi, bentuknya seperti ini, maka ketika kita mengulang prosesnya yang tadi di bab
1 ke bab 2 itu pasti sudah muncul seperti ini. Kita tidak pusing lagi mengatur bagaimana. Nah, oke. Sampai di sini paham. Begitupun prosesnya kita buat sampai selesai kawan-kawan sekalian. Kita ulang saja. Jadi gampang sekali untuk membuat halaman ini bisa tersusun dengan rapi. Satu makalah halamannya tersusun dengan rapi dalam satu file. Ya, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi membuat beberapa file untuk mengisi bab 1, bab 2, bab 3, halaman sampul daftar isi. Jadi biasanya makalah itu tersusun ada 5 file dalam satu makalah. Itu agak ribet menurut saya kawan-kawan ya. Jadi gampang kan? Nah, ini sudah bagus. Untuk di bab 3 saya tidak usah praktikkan lagi kawan-kawan sekalian ya, karena sudah jelas. Dan hal yang perlu diperhatikan untuk membuat halaman itu adalah kita menghindari pengetikan makalah yang selalu menggunakan next page. Ya, maksudnya ketika kita mau ke lembar selanjutnya, kita pasti selalu mengklik next page. Itu sering dilakukan oleh beberapa orang. Nah, itu menghambat untuk membuat halaman ini kawan-kawan sekalian. Itu akan membuat kita kesulitan. Kemudian untuk selanjutnya dalam membuat halaman itu, kita yang paling penting kita perhatikan itu adalah di link previousnya. Apakah link to previousnya ini berfungsi ataukah tidak. Ketika kita mengatur halaman ini, cuman ini yang mempengaruhi link to previous. Jadi kita harus pintar memainkan ini untuk membuat halaman seperti tadi kawan-kawan sekalian. Nah, gampang kan untuk membuat itu. Dan satu lagi, saya punya tutorial satu lagi sedikit menyambung video ini, yaitu cara membuat halaman yang portrait dan landscape dalam satu dokumen ya. Gampang kok, caranya gampang, sama seperti yang tadi. Kita cukup kita cukup mengklik di next page tadi begini kawan-kawan. Kita cukup lakukan di sini di page layout, kemudian kita breaks, kemudian kita next page. Nah, kemudian page yang di sini yang di bawah di daftar pustaka yang ini tadi, kita bisa membuatnya dalam bentuk landscape, cukup di seperti ini. Nah, jadi dalam dokumen kita sudah ada yang portrait dan ada yang landscape, dan ini sering kita perlukan dalam penulisan makalah atau penulisan karya tulis ilmiah. Terkadang ada dokumen atau ada gambar yang harus kita masukkan, dan itu membutuhkan halaman yang landscape. Dan sedangkan ketika kita membuatnya di dokumen baru, itu akan pembuatan halaman dan itu akan susah menurut saya. Jadi cukup seperti ini kawan-kawan ya. Nah, untuk mengembalikan kembali ini, cukup kembali ke breaks, lalu next page, lalu kita ubah di sini lagi menjadi portrait. Nah, ini sudah kembali. Jadi seperti ini kawan-kawan. Ya, mungkin sampai di sini tutorial kita hari ini, dan halamannya sudah seperti ini, seperti proposal saya. Nah, sudah berbentuk seperti ini. Gampang kan untuk membuatnya? Nah, karena tutorial sudah selesai, sampai di sini tutorial saya. Semoga teman-teman sekalian memahami. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi tutorial dari saya, teknik atau cara yang digunakan untuk
membuat halaman berbeda angka dalam satu dokumen. Caranya gampang kan? Nah, jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi di bawah, untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang akan saya upload selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ketika yang saya sampaikan itu bermanfaat menurut teman-teman sekalian, maka jangan lupa di-share untuk kita sama-sama menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan di lingkungan kita, di sekitar kita. Senantiasalah bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.